Ibu-ibu, ini yang tadi saya sudah perkenalkan. Ini namanya Bu Ibu Tati Royati. Ibu Tati Royati. Selamat siang semuanya. Siang. Ibu mau buat apa Bu di sini? Roti pizza spesial Dapur Tati 77. Wih, mantul. Sudah siap Bu? Insya Allah siap. Siap. Ada apa aja Bu? Kita perkenalkan dulu nih Bu bahannya sebentar sebelum ya, praktek. biar lengkap dulu. Oke. Pertama ada Di sini pertama yang saya ingin ada satu bahan nih ya yang kurang. apa? Kentang. Saya menggunakan kentang untuk pelembutnya. Pertama dulu Bu. Nih, pertamanya Pertamanya ada 500 gram terigu. 500 gram terigu ya. Ini Ibu, 500 gram terigu. Lanjut. Ada 500 gram terigu. Ya. Cakra sama makainya karena kalau untuk roti itu harus cakra. Oh, harus cakra Ya kan? Bu. Nggak bisa yang lain nih. Kalau buat saya mutlak. Oh iya. Karena protein tinggi. Protein tinggi. Oh ya. Di sini terigu 500 gram. Terigunya 500 gram. Ada susu, saya gunakan 2 sendok makan. Susu bubuknya pakai apa nih Bu kalau boleh Saya tahu? full cream dengkol pemakainya. Full cream Denko. Oke. Terus 2 butir telur, ada 2 butir telur, 50 gram. 50 gram mentega atau margarin. Saya pakai Blue Band. oh ya, bisa pakai Blue Band. Saya menggunakan butter, Butter. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Dan Lalu ini yang lebih penting adalah penunjang saya adalah kentang. kentang. Biar kenapa Bu? Biar teksturnya lebih lembut. Terus setelah kebanyakan kalau pizza itu keras ya kalau sudah dingin. Iya. Tapi setelah saya coba dan dengan berbagai resep, dengan saya sering mengaduknya dengan eksperimen, alhamdulillah terciptalah dengan kentang ini. Pembuatannya dengan kentang Bu. Kentang dan Akhirnya menemukan nih Bu ya, pakai menekan. kentang. Ada satu lagi yaitu metode waterlook ini. Waterlook. Apa nih Bu Nah. waterlook Bu? Pasti Ibu nggak ada yang tahu Iya. ya. Apa itu waterlook? Pastinya pada tahu. tahu Pastinya ya? tahu. Iya, Oh, saya karena doang dong yang nggak tahu ya. Di Google dong. Oh, Di Google, iya, ya. saya nggak Waterlook Google. ini sebenarnya metode waterlook ini tidak memakai telur. Oh. Jadi iya. ekonomis untuk yang jualan. Oh. Nah, tapi saya untuk melengkapi dan pengennya harganya lebih tinggi ya iya. daripada di pasaran, saya gunakan dengan Waterlook. eksperimen waterlook dan kentang berserta telur. Waterlooknya ini apa Bu? Apa maksudnya? Ini campuran apa? Ini campuran dari 2 sendok makan terigu Iya. dengan 250 ml air. Oh, Ya. jadi cuma hanya Kita- air sama terigu aja Bu? Kita aduk, Iya. sampai rata, baru simpan di kompor. Oh, simpannya di kompor Bu? Dimatangkan kompor, dimatangin. maksudnya Oh, matangin iya. kompor, langsung di seperti plak. Pasti ibu ngerti dah kalau kita boleh bikin plak ya. Iya. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya kayak gini Bu waterlooknya. Ya. Nah, Lanjut, ada lanjut, arahannya ada gula. gulanya Gula. dipakainya berapa gram Bu? Cuma setengah sendok, gula 2 sendok makan. 2 sendok makan takarannya. Garamnya setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Oke. Kita mulai untuk pertama ya. Ya, Langkah pertama, pertama kita mengaduk rotinya bahan dulu kering ya? Ya. untuk rotinya. Bahan Bahan kering keringnya apa harus aja, Bu? kita aduk dulu pertama terlebih dahulu, Ya, yaitu 500 gram terigu. terigu, Lalu 2 sendok susu bubuk full cream, makan ya Bu? makan. Ya. Lalu Ada pernipan, Fermentan, 1 sendok aja cukup karena untuk pengembangan. pengembang aja. Ya. Baik, Garam gulanya nanti Bu? nanti. Oh, nanti. Gula sekarang masuk, gula. masih kering ya. Kalau gula itu Iya. masih kering ya. Kalau garam? Garam terakhir. Oh, terakhir. Kalau roti itu harus terakhirkan garam. Oh, gitu. Kenapa Bu? Karena akan mempengaruhi pengembangannya dari pernipan itu sendiri. Oh, iya iya. 2 sendok ya, Ya. cukup. Mari kita aduk dulu. Saya menggunakan tangan ya, supaya pada memahami ketika di rumah kita bikin apa ya gitu. Apalagi Jadi, masa Bu, pandemi. kalau yang buat jualan bisa pakai sarung tangan. Sarung tangannya plastik ya Bu? Iya. Kalau buat sendiri mah nggak apa Bu, pakai tangan. pakai ya? tangan dan Iya. dicuci bersih dong Iya. tangannya. Harus Ngikutin Bu. protokol, iya. Sekarang kita masukkan Udah diaduknya hanya gitu aja Bu? begitu aja, Oh, seperti rata hanya doang, meratakan aja ya? meratakan aja supaya kan tidak namanya gula kan. Iya.
Lanjut. Kita masukkan telur, Telur, 2 butir 2 telur ya, butir Ibu. telur, satu kuning telurnya dan satu pakai putih telurnya. Oh, jadi yang satu kuning telurnya telurnya aja, aja. yang satu utuh. barang campur Utuh, gitu ya. ya. Kita masuk, aduk kembali. Aduk kembali. Lalu kita masukkan kentang. Oh ya, kentang yang kedua, Bu. Kentang yang udah dikukus ya, dikukus atau direbus dan dihaluskan. Oh, jadi dikukus dulu terus dihaluskan baru Iya. dipakai. Ini bisa di prepare Itu ditaruh. berapa kentang, Bu, kalau boleh tahu dipakainya? Ini cuma hanya 125 gram. 125 gram kentang aja. Iya. Itu perkiraan 1 atau 2 kentang, Bu? Satu. Satu Tergantung yang- besar kecil oh, ya, iya. namanya kentang kan. Nah, kita masukkan lagi kentang. Setelah kentang, Setelah kentang, waterlook. waterlooknya Bisa pelan-pelan dulu. pelan-pelan. Sebenarnya sih ini takaran insya Allah sebenarnya siap, tapi kita mengkondisikan dulu situasinya. Kita rasakan dulu. Adonan itu tergantung tangan kita. Ketika kita udah merasa, misalnya, oh seperti apa sih tuh adonan yang udah lengket di tangan kita gitu. Ini tuh masih seperti ini, berarti masih butuh masih butuh waterlooknya lagi. Nah, kita tambah ya. Udah, terus ini nanti diaduknya tuh sampai apa nih, Bu? Sampai kalis. Sampai Sampai kalis. kalis. Sampai kalis dan elastis kayak yang Korean tadi, Bu? Tidak perlu. Oh, tidak, Itulah- kalis aja. Itu hebatnya untuk pizza ya. Oh, iya. Pizza itu tidak memerlukan, kata orang mungkin tenaga harus ekstra. Iya, Tidak. Kita tidak. buktikan sekarang. Bu, Ibu, Kita masukkan ya. masukkan Margarin. Margarin. Saya memakainya Blue Band. Oh, Blue Band ya, iya. Bu, ada yang nanya nih, Bu, Ya, dari peserta. silakan. Waterlooknya minta takaran pastinya berapa? Oh, Iya. yang ininya nih, Bu, takarannya berapa nih? Iya, yang ini yang untuk 500 gram takarannya 2 sendok makan dengan 225 itu airnya. Airnya 225. Iya. Terigunya Tadi 500 gram. 500 gram. Sudah ininya- di-share sama seperti resep. Oh ya. Ya. Mungkin ntar kita ada praktek boleh membuat waterlook Oh ya. sambil Nanti menunggu. jika ada waktu kita akan membuat waterlooknya ya. Kentangnya berapa gram ya, ibu-ibu, dan terigunya merek apa ya? Tadi sudah dibilang terigunya merek Cakra, udah mutlak nggak bisa ganti karena itu bisa. yang proteinnya tinggi. Nih, sekarang udah mengaduk, tadi udah masuk Blue Band, margarin dengan butternya. Terakhir kita masukkan garam ya. Ini, Bu. Garamnya seberapa, Bu? Setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh aja. Hampir segini, ya kan? Untuk kentangnya itu tergantung ukuran ya, ibu-ibu. Kalau Tergantung di- ukuran. Kalau kentang tidak bisa diprediksi karena kan Iya. bentuk kentang. Yang pasti Yang kata ibunya 125 gram ya, Bu? Iya, karena kalau Kentangnya. sekilo saya menggunakan 250. Tadi vermipannya pakai sendok makan atau sendok teh, Bu? Sendok makan, Pakai sendok makan berapa, Bu, tadi? 1 sendok. 1 sendok makan ya, ibu-ibu vermipannya. Nih, terus Bu diaduk nih. Iya, diaduk. Asal kuat nih tenaganya ya. Sebenarnya kalau untuk adonan waterlook itu tidak perlu, ini karena mejanya ketinggian. Oh, gitu. Kalau sambil duduk santai Iya. mah nggak gini ya, Bu ya? Setengah lah ibaratnya. Oh, Tapi iya. alhamdulillah nih, terima kasih banyak tuan rumah yang sudah mengadakan. Nih, sebenarnya saya pakai di sini ya, biar cepat, nggak apa-apa kan bersih. Oke. Nih, kita Oh, gitu. ibu-ibu, kita suka mencuci kan? Oh iya. Ibu yang suka sekarang gilas, ini suka dia nih. gilas, Ada pakailah. fungsinya nih, Bu. Fungsinya iya, kayak mengiras cucian, masuk ke dalam. Iya. Nih kita tunggu sampai kalis nih, ibu-ibu. Nanti tahap keduanya kita akan bikin toppingnya. Iya. Ini saya perkenalkan, ini mungkin rata-rata orang lengket gitu kan, karena Nah. ada antara waterlook sama kentang. Oh, jadi lengket gitu, Bu? Kalau nggak pakai sarung tangan pasti lengket. Oh, pasti lengket Dan di tangan. orang-orang menyerah dengan metode waterlook ini. gitu. Sering ikut pelatihan di saya, mereka, tapi alhamdulillah dari Jakarta Timur pun udah lulus dan mereka udah bagus-bagus pizzanya. Jadi kalau pakai tangan tuh dia bakal lengket di tangan, Bu? Iya, ini karena dia mengandung kentang sama mengandung ini udah Oke, gitu sebenarnya udah beres ini.
Kalau untukan pizza ini nggak perlu sampai kali seperti roti. Oh gitu. Itu dia, karena yang akan melembutkan itu yaitu waterloo itu tadi sendiri dengan kentang. Kalau boleh tahu ibu akhirnya dapat teknik waterloo tuh dari mana tuh Bu? Nyoba-nyoba? Pertama, saya melihat dari YouTube ya, Oh dari Google. YouTube. Tapi tidak sesuai dengan hati saya karena Oh, gitu. tidak lembut. Iya. Maksudnya tidak pakai telur, kan itu emang waterloo itu untuk ekonomis ya, menjual ekonomis, jadi tidak menggunakan telur. Nah, saya Coba pakai telur. Coba pakai telur dan saya tambahkan kentang. Oh. Gitu. Iya. Keren Dan juga ya Bu. Jadilah resepnya seperti ini, dan semakin takaran saya lakukan. Terus belajar ya Bu pada Terus intinya belajar, Bu, ya. setiap saat kita harus belajar. Iya. Ini Sudah? kalau buat saya udah cukup segini. Sudah cukup nih ibu katanya, udah cukup kali. Coba nah Yang ya. penting gitu, seperti Bu. ini. Jadi adonannya udah bisa dicolok, dan jangan melihat teksturnya ya kasar karena dia ada kentang. Oh gitu. Oh jadi nggak mesti halus ya Bu? Iya, Kasar, yang penting pas dicolok tuh. udah elastis dia. Oh Tuh. iya. Berarti kan dia udah sempurna gitu, udah gabung semua. Sekarang kita tinggal didiamkan dulu sekitar 15 menit. 15 menit Bu. Tapi didiamkannya gini aja, nggak ditutup pakai. Ditutup juga. boleh pakai serbet, boleh pakai plastik, Oh iya. Berarti pakai wadah lagi atau gini aja Bu? pakai wadah. Pakai wadah lagi. Untuk ibu-ibu sekalian yang di rumah yang masih pada semangat, coba yuk kita tanya, dikirim melalui room chat, nanti kita akan bacakan. Kita tanya langsung sama ibu narasumbernya. Boleh, sekarang mau numis topping? Oh iya. Mau ditumis apa mau langsung ke topping? Kita langsung tumis topping aja ya. Ibu sambil kita nunggu ini. Ya. Ini kan adonan barusan, jadi kita tidak perlu menggunakan tempat sebenarnya yang banyak-banyak. Saya selalu begini aja, udah cukup. Oh begitu, Kita biarkan kayak gitu yang sampai penting tidak keluar ininya angin kan. iya. Kalau udah Ini nggak itu. masuk udara ya Bu. Nah, ini udah bisa dipakai sebenarnya. Oh sudah langsung dipakai juga bisa. Tapi kita kan mau langsung ini dulu. Bikin topping dulu. Ya. Oh ya oke. Ininya nunggu, kita bikin topping dulu. Baik. Ini saya memanaskan dulu blue band supaya bisa untuk memoles nantinya ya. Sudah, habis dipanaskan blue bandnya terus apa Bu? Ini untuk memoles nanti kita siapkan dulu terlebih dahulu. Sekarang kita menumis dulu Dagingnya? dagingnya. Ada daging, Daging apa Bu? Daging cincang ya? minyak goreng di tempat. Minyak goreng. Minyak gorengnya Bu. Nah ya, Dipakainya seberapa Bu? kalau gorengnya? daging tidak perlu banyak, kita paling cukup 1 sendok makan. Minyak gorengnya hanya 1 sendok makan aja Bu. Ya, Lalu maaf Berli, bawang bombay. ada bawang bombay ya ibu-ibu. Bawang putihnya. Oke. Ini bawang putih. Pertama numisnya apa dulu nih Bu? Bawang putih dulu. Bawang putih dulu. Bawang Karena putihnya bawang putih ditumis. harus harum duluan. Tumis bawang putih. Ditumis dulu ya ibu-ibu, bawang putihnya sampai harum. Nah, warnanya juga sampai berubah nggak Bu? Nggak sampai kecoklatan gitu. Harum aja karena Sampai kan harum kita aja. mau masukin dulu bombaynya. Lanjut, habis bawang putih langsung bawang bombay. Kalau boleh tahu bawang putihnya tadi dipakai berapa siung Bu? 3 siung aja cukup. 3 siung dicincang. Ini, iya, dicincang kasar. Dicincang kasar. Ya, Bawang putih, sampai- bawang bombaynya Bawang bombaynya hanya saya ambil 1 juring dari 1 butir satu setengahnya, seperempatnya lagi. seperempatnya Nah, lagi. karena Oh. dagingnya cuma berapa on ini? Oh iya, itu dagingnya berapa Bu? Cuma 125 karena 125 gram aja iya, dipakainya daging pakainya, cincangnya. iya. Makanya bawang bombaynya juga dipakai nggak terlalu banyak ya Bu? Iya, iya. Sekarang kan kita tumis sampai harum. Kita tumis ya bawang putih sama bawang bombaynya sampai benar-benar harum ya Bu. Jangan sampai gosong ya ibu-ibu yang di rumah. Insya Allah tidak, kan ibu-ibu udah pandai. Iya. Yang penting caranya aja. Ya betul. Apinya jangan besar-besar juga kali ya Bu.
Iya, berpengaruh. Harusnya kan kita terus numis sampai harum. Dan yang paling penting juga pas penumisannya. Kenapa Bu? Pas penumisan daging giling ini, rata-rata orang kan suka main udah masuk misalnya, tapi Iya. air masuk, padahal dagingnya harus berubah warna dulu. Oh, dagingnya kayak harus berubah warna, matang, setengah matang gitu ya Bu? Iya. Baru dimasukkan air harus gitu. berubah warna. Ketika udah masuk ke penggorengan, daging itu harus berubah warna. Terus tadi ditambahin air nggak Bu? Pakai air 200 ml. Ini nanti dagingnya kayak pakai saus lagi nggak sih Bu? Pakai sausnya lengkap. Saus apa Bu? Saus tomat sama saus Del Monte. Itu saus cabai. Yang kayak buat spaghetti gitu Bu, nggak Iya, beda? saya menggunakannya dari Del Monte karena makanya rasanya alhamdulillah sih banyak yang suka. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya. Iya Bu. Ini ya Bu sausnya Bu? Ya. Sama gula sama garamnya. Gula sama garam. Ya. Ini gulanya. Kalau mau kita eksperimen juga nambah lagi mungkin anak-anak biar sehat. Nambah boleh apa nih, Bu? Ini ditambahin mungkin kayak wortel. Oh, Wortel nambah dipijak toppingnya Bu, langsung. Nambah di, topping. di isian, di isian Iya. ini. Bisa ditambahin wortel, tomat gitu. Nah, kalau yang nggak suka kan ada yang nggak suka tomat, tidak mau tuh. Ini sampai berubah warna ya Bu? Dagingnya. Iya. Yang warna dulu. Minta air. Minta air. Seberapa Bu pakai airnya? 100 ml aja. Kalau 100. 100 ml. Yang itu cabenya juga. Yang untuk saus rasa. cabai. Sama lada bubuk. Saus cabai sama lada bubuk. Ini ladanya Bu, ladanya dulu. Ya. Saus cabai. Ini saus cabainya. Air dulu ya Bu. Ini airnya extra Bu. Sama oregano. Terakhir air tuh terakhir kalau saya. Oh, justru air tuh terakhir ya Bu. Terakhir Berarti karena masukin supaya bumbunya dulu. supaya apa? Supaya saus itu tidak kekentalan. Kita gunakan kalau Itu tomat Bu. saus tomat. Tomat dulu. Seberapa Bu? Kira-kira aja Bisa sendiri. hangatlah 3 sendok ya. 3 sendok makan ya Ibu-ibu. Lanjut. Diaduk lagi untuk meratakannya Bu. Iya, kita tambahin lagi biar ada rasanya dari cabenya. Kalau saus sambalnya itu berapa Bu? Rataan sama, tuh 3 biar sendok. biar seimbang. Berarti 3 sendok, saus tomatnya 3 sendok, saus sambalnya juga 3 sendok 3 ya? sendok. Sekarang baru lada bubuk ya. Seberapa nih Bu makinnya Bu? Kita bisa gunakan setengah sendok teh paling ya. Lada bubuknya setengah sendok Segini. teh ya? Iya. Oh ya. Oh sedikit ya Bu? Apa ya? Sejumput juga Sejumput bisa gitu ya? lah bahasanya. Sama garam, Garamnya seberapa Bu? sejumput aja. Sejumput juga. Untuk rasa-rasa aja ya Si Bu? sausnya udah Asin. berasa, sama gula jangan lupa untuk penyedap rasa ya. Ya. Gulanya seberapa Bu? Sama, asal ini. Dikira-kira sama rasanya Ibu aja nanti kalau Ibu pada bikin di rumah ya. Lanjut. Karena si sausnya udah rasa, Iya. jadi itu hanya untuk menekankan aja. Sekarang Menambah boleh rasa. minyak itu Air. secukupnya aja ya. Secukupnya Nggak ini mesti 100 ya? Nggak mesti. Kita lihat kekentalannya. Oh gitu. Kita lihat kekentalan sampai tuh. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe 100. Nah, kan bisa sambil masak kelihatan Iya. kentalnya segimana. Ini udah cukup. Sudah. Lalu nunggu sampai. Lalu masukkan oregano. Kalau daging giling itu dengan segala tumisan yang udah berwarna itu udah matang. Jadi kita nggak perlu yang harus masih air gitu sampai ini. Jadi kan Iya. banyak yang daging giling sampai nyut gitu kan. Iya. Jadi kan Oh jadi kalau sudah berubah warna itu daging ini sudah bisa dibilang udah matang udah ya Bu? matang. Iya. Tinggal ini sekarang udah selesai. Terakhir oregano ya untuk menguatkan cita rasa pizza itu sendiri. Oreganonya seberapa nih Bu? Bisa 1 sendok teh. 1 sendok teh aja cukup. Cukup. Oke. Udah nih tinggal nunggu matang aja nih Bu. Tinggal matang dan ini udah matang. Sudah matang? Apa mau lanjut praktek waterloopnya barangkali? Oh ya nanti kita angkat dulu aja.
Oh, langsung aja Bu, langsung pembuatan Waterbook ya? pizza aja Bu. Oh, pizza? Langsung di Oh, boleh. Ya, siap. Sudah? Juga saya gunakan untuk loyang 25 dan penjualan kalau spesial alhamdulillah sih sekitar 50 ribuan 50.000 per boxnya. satu loyangnya ya Bu. Berapa Bu ini? 300 gram. 300 gram. Oke. Ibu-ibu, ada yang bertanya lagi nggak? Nih Kita ya, mulai ya Bu. Gini, mulai ya Bu. kalau saya giling dulu karena tekstur ini awalnya dari harusnya kita bulat ya. Kalau misalnya bulat itu kita memudahkan. Kalau bulan. Memudahkan kalau misalnya nggak dibulatin dulu nantinya kurang gitu. Kitanya yang susah. Oh iya. Adonannya ibaratnya melawan gitu. Kalau ini kan begini aja udah jadi. Bu, ada yang nanya nih Bu. Ya silakan. Aku kalau bikin pinggiran mozzarellanya kenapa selalu bleber ya Bu? Itu harus ditekan ketika kita kalau mozzarella di samping ini pasti begini kan. Iya. Nah, ketika penekanan mozzarella masuk langsung tutup, kita kasih Oh langsung. gitu. Oh berarti dia langsung dibikin kayak gini lagi ya? Nggak bisa langsung Nggak bisa. pinggirannya aja Nggak bisa. dibikin. Oh. Emang harus kita Ditutup ini ya, ditutup gitu ya. Kalau ini kan yang saya praktekkan sekarang adalah sosis biasa. kelilingnya. Yang biasa ya, Sosis keliling. Terus yang kedua, kalau dipanggang berapa lama Bu? Sekitar 25 menit. Kalau dipanggang sekitar 25 menit itu pakai yang listrik. Yang open biasa saya menggunakan open cawang kebetulan. Oven cawang tuh yang di kompor Bu? Yang kompor yang apa gas. Oh iya yang Saya gas. kompor gas, tapi yang alhamdulillah sekarang sudah dapat yang kompor gas yang cawang yang yang ada yang 1 meter. Yang langsung ke gas gitu Bu? Iya, langsung ke gas. Oh iya iya. Iya. Terus yang selanjutnya kalau pakai daging giling yang buat patty bisa nggak Bu? Bisa. Bisa. Ini kalau buat patty itu tadi tumisan bawang bombay dan daging gilingnya hanya dicampur aja. Jadi kita bisa langsung direkat aja dan bikin sendiri buat patty. Oh gitu. Tapi nggak pakai saus tentunya. Oh langsung dagingnya langsung sama bawang putih bawang bombay aja gitu? Iya, jadi nggak ditumis. Oh, Jadi nggak si daging giling, tumis bawang bombay, bawang putih, Iya. lada. Kalau suka penyedap rasa, misalnya gunakan penyedap rasa. Tapi kalau tidak, gula aja kayak saya tadi. Oh, Jadi kan gitu. aman. Tapi buat tanpa anak-anak. saus ya? Tanpa saus, nantilah sausnya kan. Oh, iya. Kalau patty kan. Oke. Nih, sekarang saya butuh loyang ini ya. Butuh Loyang. iya. Kita sebentar ini dulu deh. Loyang sama blue bean. Loyang sama blue band. Bentuk ibaratnya kan banyak lah di pasaran yang sudah Oh, cakep-cakep yang tuh. pinggirannya bagus-bagus gitu ya Bu, yang kayak Nah. model di Pizza Hut gitu ya Bu? Ya, ini saya lakukan seperti ini. Oh, Sebenarnya banyak triknya, tapi saya lakukan ini dulu biar yang paling mudah, oh gitu iya. kan? Kita bikin zigzag seperti ini. Oh dibikin model zigzag gitu ya Bu? Iya. Jadi kita cari yang segitiganya supaya kita ini cantik gitu modelnya. Misalkan berbentuknya segitiga. Biar bermodel ya Bu? Bermodel, biar ada Nggak nilai. hanya bulat aja Iya, ya Bu? supaya nilai jualnya kan mahal kalau Iya misalnya. betul sekali. Kalau boleh tahu, Ibu udah lama Bu usaha pizza ini? Sebenarnya saya dari tahun 2017 sudah menjual pizza mini Oh, yang pizza biasa aja tuh. iya. Dan Yang hanya bulat aja ya Bu? ya dijual di koperasi sekolah gitu kan. Terus ketika ada sudin yang dari pemerintah Iya. memberi pelatihan, saya masuk di 2018 gitu. Dan kebetulan juga ada praktek pizza juga saat itu. Bu jadi Ada pengalaman lagi, tambah pengalaman lagi gitu. habis dibentuk, nanti baru dimasukin topping-toppingnya? Ya, ini dibentuk dulu, baru kita masukkan ke loyang. Oh dimasukin ke loyang dulu? Baru kita bentuk lagi dan diisi dengan sosis. Sosisnya biar terlihat cantik. Kalau misalnya kita mau isinya lebih banyak lagi bisa juga ya Bu? Bisa, tergantung ini. Cuma kan kalau kita buat jual, kita harus sudah punya takaran. Iya. Gitu. Bu yang ini pakainya keju cheddar aja ya Bu? Itu anchor itu mozzarella. Mozzarella. Tapi saya saat diaudit di audit di situ Ada. loyang saya bulat di sini. Oh iya.
Ya ibu-ibu, ini toppingnya ada bawang bombay diirisin, ada paprika merah dan hijau. Ini tadi ada daging cincang yang sudah ditumis sama ibunya. Ini dioles dulu ya loyangnya dengan blue band. Dan ada sosis. Sebelum kita masuk. Oh, loyangnya harus dipakai blue band dulu, Bu? Iya. Tapi nggak mesti pakai terigu? Enggak perlu. Ini sekarang kan ini dalam penopingan. Ibaratnya kita udah siap ya. Iya. Oh, nggak pakai yang pepper baking ini ya, Bu? Baking pepper ya, Bu? Enggak. Karena kita udah langsung cukup. Kita betulin dulu. Gimana sih caranya untuk memberi topping yang bagus gitu kan? Nah, kita ambil, saya potong satu sosis itu menjadi 8 potong bisa, 7 potong bisa. 8 sampai 7 potong. Dari saya menggunakan cam ya. Oh, yang cam ya, Bu? Ya, karena rasanya apa, Bu? Kalau boleh tahu? Ayam atau sosis? Boleh ayam, boleh sapi. Yang penting Boleh saya ayam, boleh sapi, saya selera makan ya berarti ya? Iya, karena saya audit itu ya yang aman itu. Jadi saya gunakannya ini. Terus digulung pakai yang tadi bekas potongan ya, Bu? Iya, digulung ini seperti ini caranya. Kita ambil yang paling ujung banget yang segitiganya. Ini kita bulat ke sini, ke sampingnya. Tarik. Kalau adonan udah elastis dia menurut. Oh iya. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Kita pasang terus dan sampai habis ya. Oh, terus dikunci. Dikunci. Ini kan ada pengunci. Ditarik, dikunci. Oh iya, baik. Nah, kita lakukan sampai habis ya. Oke. Coba saya bisa nggak ya, Bu? Silakan. Gini. Hah? Ibu, Alhamdulillah masih berjalan walaupun pandemi. iya. Bu, biasanya kayak gini pre-order, Bu? Pre-order dan yang jual langsung saya burger. Oh, yang jual langsung burger. Oh, Ibu ada burger di rumah. Burger. Saya ada 25 menu. Gitu. Bisa buat jam berapa aja bisa, Bu? Insya Allah bisa. Buat pagi gitu. Iya, bisa. Kan ini adonan bisa disimpan. Oh, di sini bisa. Kalau misalnya kita bikinnya malam-malam gini, bisa disimpan ditaruh di kulkas gitu, Bu, adonannya? Bisa, di freezer. Karena di freezer. kita harus mematikan pernipannya itu, pengembangannya. Jadi kalau di freezer itu kita matikan. Kalau besoknya kita mau pakai, kita keluarkan. Kalau saya udah ketemu ilmu kemarin lagi, alhamdulillah. Gimana caranya supaya tidak si adonan kan kadang kalau pernipan kelamaan ngembang itu bau ya, terus rusak gitu kan. Kita masukkan chiller sekitar 3 jam. 3 jam. Jadi dari kulkas atas pindah ke bawah. Dari freezer iya ke chiller. Ke chiller selama 3 jam baru kita gunakan gitu, Bu. Iya, gunakan. Jadi adonannya. Tapi biasanya kalau kayak gitu berarti Ibu masih bentuk bulat, belum dibentuk gitu ya, Bu? Iya, bentuk bulat aja kita timbang aja sesuai dengan yang mau ukuran kita. Oh iya. Gitu. Jadi kita Iya. Jadi kita nggak perlu lagi ngerusak si bentuk itu. Udah kan kita udah bulatin juga, taruh di plastik gitu kan, Iya. kita masukin freezer. Tapi besok tuh udah tinggal pakai, taruh di suhu ruang yang habis dari kulkas, misalnya udah seperti ini jadinya. Udah jadi ibu-ibu. Nggak masalah. Harusnya garpu yang karena ibu-ibu. untuk kita harus harus ada dikasih suhu ruangnya, dicacak gitu kan. Kalau ditusuk-tusuk. Iya, ditusuk-tusuk biar masuk ya, Bu, suhu panasnya ya, Bu. Jadi nggak ngembang seperti roti jatuhnya gitu. Ditusuk-tusuk dahulu sebelum dimasukkan topping selanjutnya. Ya, sekarang yang lanjut pertama yaitu apa dulu, Bu? tentunya kita gunakan yang ini. Kita Daging tadi. Daging cincangnya dulu ya, Bu. Ini dipakai semua atau enggak, Bu? Ini secukupnya aja. Secukupnya aja. Kalau saya sih di rumah menggunakan 3 sendok kalau ukuran sendok makan ya. Oh iya. 3 sendok makan aja, Bu. Iya. Lalu diratakan ya, ibu-ibu. Diratakan. 3 sendok makan. Diratakan. Lalu sudah rata. Sudah rata. Saya topping lagi sosis atau
smoke beef yang tergantung permintaan. Ini sosisnya ini bisa diganti smoke beef atau ini sosis yang kecil-kecil tadi yang besar ini versi kecil dan tipisnya. Ya, Bu? Ditipisin gitu. Iya, ditipisin. Iya. Yang tadi kan agak lebih besar, ini lebih tipis, tapi diganti smoke beef juga bisa. Iya. Berarti kalau Ibu tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Ada yang nggak suka sosis katanya, Iya. padahal sama aja ya. Sama aja. Ya, sama aja, iya. Nah, ini selera ya Bu naruhinnya ya Bu. Selera. Mau banyak, mau sedikit, selera ibu-ibu di rumah. Dan tergantung mungkin pasar di situ ya. Oh, Karena beda daerah beda pasar. Iya betul. Menjualnya kita nggak bisa ini. Nggak bisa disamain ya Bu? Nggak bisa disamain. Sama daerah ibu, sama daerah saya gitu ya Bu? Kalau misalnya kita udah punya customer dan mereka udah fanatik gitu, Iya. insya Allah tidak akan lari. Oh, iya. Dan jangan dirubah deh. Itulah kuncinya. Betul. Ibu-ibu ini lanjut dimasukin paprika. Warna merah dan hijau biar warna-warni. Biar berwarna-warni pizzanya. Itu juga sesuai selera ya Bu masukinnya ya Bu? Selera, silakan. Lanjut, Ya, habis cantik itu aja. apa Bu? Daun bawang juga daun Bawang bombay, Bawang bombay. yang Habis sudah itu, diiris tipis seperti ini. lanjut, habis paprika bawang bombay yang sudah diirisin tipis. Oh, tetap diperhelai gitu ya Bu? Berhelai biar merata. Oh, iya. Jadi kan kasihan kalau tidak merata kan. Iya. Ada yang suka khasnya kayaknya pizza Iya. di Bombay ya, kalau Di kurang bawang Bombay. betul. Paprika juga sih Bu biasanya. Nah, ini udah seperti ini. Sudah. Nah, Lanjut, kita lanjut kita ke masukin keju mozzarella. mozzarellanya. Kita Biar ratakan. ada yang meleleh gitu ya Bu ya. Lalu sudah. Ini 50 gram aja. Oh, mozzarellanya 50 gram aja. Gram. Kalau misalnya kurang suka, cuma asal aja kurang dari Ada 50 yang gram minta mereka, Bu, jangan pakai mozzarella kan, makanya saya Oh, gantiin dengan ada. blue cheese. Oh, gitu Bu. Ini untuk pemanis ya bunda-bunda, dan ada rasa juga kalau ketika kita kasih mayones itu rasanya juga ada beda gitu. Oh, selain pemanis berarti dia bisa Menunjang rasa. rasa. Oh, iya. Seperti ini. Sudah jadi Kita Ibu. kurang warna ya, boleh dikasih saus cabai. Oh, atasnya. boleh dikasih abis Sebelum ini dikasih dipanggang. kasih saus lagi Nah. boleh. Iya. Kalau apalagi kalau yang suka pedes ya Bu ya. Iya, kalau Bisa. yang anak-anak pasti pada pesen jangan pakai. Jangan pakai saus lagi. Kalau buat kita-kita yang suka pedes boleh dipakai saus lagi ya Bu. Iya. Ini hasilnya seperti Ini ini. sudah jadi. Sudah jadi ya. Ibu-ibu Kita pizzanya? siap manggang ya. Manggangnya berapa lama kalau boleh tahu Ibu? Ini hanya 25 menit. 25 menit, tapi sebelumnya panggangannya sudah dipanaskan Harus dulu. dipanaskan Harus dulu. dipanaskan Harus dulu. panaskan dan sesuai dengan 100 sampai 80 derajat. Oh, sebelum mau manggang ini harus dipanaskan dulu Bu Ibu. Ovennya 180 derajat. Ini Baik. kalau boleh tahu ketebalan adonannya itu berapa Bu? Berapa mil tadi ya? Sekitar 20 sampai 3 nih cm. Oh, ketebalannya sekitar 20 sampai Besarnya aja. Kalau iya, karena sih besarnya. tidak- karena saya kalau misalnya kalau- ketebalan kayaknya nggak terlalu tebal ya Bu tadi karena agak lebih. yang kalau untuk 300 kita menggunakan loyang yang 26. Oh iya. Jadi sedang tebalnya. tebalnya ini Yang 26. Ini Loyang 26. Jadi loyang 26 tebalnya sedang. sedang, udah pas dia untuk ukuran ini. Oh, iya. Kalau saya menggunakan itu. Oke, Mari. kita lanjut Ke Mau oven pengopenan dulu ya. Ya, siap. Iya, Ibu. Gimana Ibu? Ibu? Nah, kan pizza homemade-nya pizza apa Bu tadi kamu? Kita spesial dan tapi begitu. Spesial dapur tapi ini Ibu. Ini Saya presiden aja, tapi royalti. apa yang kencang Bu Ibu? Bisa di Facebook saya, tapi royalti. Kalau mau belajar berarti bisa message ke Facebook. Boleh. Boleh. Kalau WA juga bisa. WA. Oh, WA bisa. Boleh. Bisa disebut. Bisa dicatat. 0821 11 46 35 75 itu WA. Oke. Ibu-ibu ini harus di oven ya. Kalau tidak di oven bisa dengan cara lain, yaitu dengan Pakai pan. pakai pan, ditutup yang pakai tutup kaca itu. Iya. Cuma mungkin resikonya kalau ini kan terbakar, kalau di oven itu terbakar
atas bawahnya. Tapi kalau di pan itu paling atas sama bawahnya aja. Atasnya masih putih tapi tetap matang. Itu lah kekurangannya kalau dibuka. Usahakan aja kalau apa ya punya oven sederhana tidak masalah. Pasti jadi. Bu, ada yang mau tahu cara optimal bikin waterlock itu? Oh, boleh? Boleh. Sekarang iya silakan. Ini adalah air 225 ya. 225 Bu. Untuk ukuran 500 gram adonan. Untuk 500 gram adonan 225 gram. Untuk adonan waterlock hanya di gampang kok. Ini lalu cukup dengan 2 sendok makan. Oh, 2 sendok makan aja. 2 sendok makan terigu. Diaduk dulu rata, nanti kita bisa masak di api. Oh, berarti ini diaduk dulu nanti baru ke api gitu ya, Bu. Bisa langsung di api. Oh, langsung di api juga bisa. Ya. Boleh langsung ya. Harus diituin nggak? Iya, Diaduk dibiji gitu enggak kan perlu. juga ini sendiri karena ini terigu. Nggak apa-apa. Beda kalau sagu tuh itu masalah. Iya. Tapi kalau misalnya ini juga nggak masalah. Ini kayak gini udah nggak ditambahin apa-apa, Bu? Enggak. Udah hanya air dan Iya. terigu aja udah. Air dan terigu aja. Ini adalah metode waterlock yang saya pakai. Waterlock. Oke, Ibu. Terus diaduk sampai mengental, Ibu. Dikondisikan ya Bu, kalau misalnya adonan sekilo saya menggunakannya resep saya sebenarnya sekilo. Oh, resep Ibu biasanya bikinnya sekilo. Sekilo, karena kan kalau bikin sedikit tenaga Iya. capek doang gitu. Tapi kalau misalnya gunakan, tapi nggak apa-apa, ini tinggal dibagi aja. Kalau dibagi 500 gram berarti kan 2 kilo, dibagi 2. Iya. Kalau seperempatnya berarti kan dibagi 4. Kalau misalnya kita mau bikin, kalau kita mau stok gitu bisa nggak sih, Bu? Misalnya kita bikin banyak dulu nih, gitu. Oh iya bisa. Stok bisa. Ini kita misalnya ibu-ibu repot nih misalnya. Oh tapi aku kan metode waterlock itu penting. Berarti Iya. kita gunain bikin dulu waterlocknya. Nah, misalnya Sehari mau sebelumnya iya, mau boleh. besok, terus kita mau Ah. sekarang mau bikin dulu. Ya bisa, dan tetap harus disimpannya di freezer. Oh, di freezer Kalau udah dulu. dingin baru masuk freezer. Berarti habis bikin dingin masuk freezer, Iya. pas besok dipakai dikeluarin, Dikeluarin sampai dulu semua. sampai seluruhan dan anggap paling sekitar setengah jam. Setengah jam. Udah, maksudnya udah tidak ada es batu Iya. gitu. Oh iya. Itu langsung bisa digunakan. Sama seperti kentangnya juga sama. Kentang sama, jadi nggak. Tapi kalau misalnya aku mau bikin waterlocknya sekarang, mau bikinnya 3 hari lagi, Bu, boleh, bisa? bisa. Itu tetap Ditaruh di di freezer tempat, aja. taruh di freezer. Oh gitu. Nih sebentar lagi udah mau beres karena cepet kok. Nah, sebentar Jadi lagi makanya sudah nggak boleh matang. ditinggal kan kondisinya. Kalau ditinggal tidak rata nanti. Ini sudah mulai mengental. mengental ya, Ibu. Iya. Dan ada tip dari saya juga kalau pakai tangan itu kita lebih baik apa ya? Lebih baik lembek sedikit adonannya karena tidak capek untuk membuat apa ngaduknya. Oh, Ini udah cukup. udah cukup, Bu? Ini Segitu sudah cukup? kentalannya sudah cukup. Wow. Seperti ini. Oke, tinggal nunggu dingin. Nah. Terus nanti kita masukin kulkas ya, Bu, kalau buat Iya, stok. freezer. Oh ya, di freezer. Kalau untuk lama ya. Tapi Iya, kalau untuk ntar sore mah boleh di kulkas atau di luar. di bawah aja boleh. Di Oh, bawah luar aja boleh. Di luar Asal juga jangan boleh? semalaman banget karena kan asem. Oh gitu ya. Kalau Siap. di itu. Cheese bread. Cheese bread. Iya. Ya, ini pizza homemade ala dapur Ibu Tati 77. Ini juga punya Ibu ya? Kemas. Iya, yang Cuma ini mini sudah dikemas. yang mini dan sudah dikemas. Kemas. Ya, ini narasumber kita yang tadi yang motivator dari Bu Muslimah dari pembina KSB. Ya, Bu. Oke. Udah? Saya dengan Amelia Rahmat. Ya, saya dengan Rafika Utari. Saya dengan Tati Royati dapur 77. Bu? Muslimah Ketua KSBI. Oh iya. Ibu-ibu dari kita semua, kira-kira ibu-ibu ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau ada yang mau nanya, langsung dikirim di room chat nih, Bu. Mumpung masih lengkap. Ada motivatornya, ada narasumber dari Korean garlic bread cheese. Cheese bread. Ada dari pizza homemade-nya. Kalau untuk garlic nih, Bu, berapa derajat ovennya dan berapa lama waktunya? Untuk garlic ada 2 tahapan pengovenan ya. Iya. Yang pertama itu kurang lebih 8 menit.
8 menit. Iya, 8 Yang menit. pertama. Yang pertama. Iya. Kalau yang kedua? Yang kedua kurang lebih 8 sampai 12 menit. Saya 10 menit tadi. Yang 10 kedua. menit dengan suhu? Dengan suhu 180 derajat. Dua-duanya suhunya 180 derajat Iya, ya? tergantung oven masing-masing ya. Oh iya, tergantung. Kalau misalnya ibu ada yang di kompor, Yang di kompor 100, mungkin agak karena dia panasnya lebih cepat ya. Iya. Mungkin bisa di suhu 170 derajat. 170 Iya. derajat. Di bawah 20 menit. Oh, di bawah 20 menit Iya. ya. Beda dengan yang listrik ya, Bu? Dengan listrik itu beda lagi. Dia suhu bawah biasa 180, atas 200. Oh, iya. Kurang lebih 12 menit. Oke. Kalau yang ibu untuk yang pizza? Oh, kalau pizza itu yang saya menggunakan suhu 180 derajat dan lamanya 25 menit karena saya harus menggunakan api bawah dulu selama 20 menit dan 5 menitnya cukup untuk api atas. Siap, Bu. Ibu, untuk ibu kira-kira udah berapa lama sih Bu usaha di pastry ini, Bu? Kalau saya sebenarnya usaha itu dimulai dari tahun 2013. 2013? Iya, dimulai dari kantin sekolah di anak. Oh, dari Iya. sekolah. Kemudian berlanjut, awal-awal itu donat dan pizza. Oh, awalnya pastry, donat. pastry jadi udah lama ya. Oh iya. Iya, Terus? pastry itu sampai sekarang ya udah ikutin yang lagi hits aja. Oh, ikutin. Mulanya ibu juga belajar ya, Bu, yang Korean ini ya, Bu? Semua saya otodidak Oh, ditambah otodidak. dan ditambah belajar. Oh, belajar. Biasanya apa, Bu? Lihat YouTube kah? Atau Oh. emang udah ada instrukturnya gitu Ada belajar? kebetulan saya mencari teknik untuk semua ya. Oh. Untuk semua yang saya coba itu saya mencari teknik karena di YouTube atau di apa jarang ada tekniknya Oh, gitu. Jadi semua saya belajar. Oke, baik. Kalau buat Ibu Tati nih, udah berapa lama nih Bu usahanya, Bu? Saya udah lama, kalau untuk dari kantin ke kantin udah lama, tapi seriusnya tahun 2017. Oh, udah 3 tahun ya, Bu? 3 tahun. Oh iya. Sebenarnya tahun 2018 omset udah termasuk lumayan, udah hampir ke 20 saat itu, tapi karena pandemi situasi sudah berubah. Iya, semuanya ya, Bu. Iya. Untuk Bu Muslimah, kira-kira pesan-kesan untuk ibu-ibu nih yang mau usaha atau yang udah usaha di rumah nih, Bu, apa nih, Bu? Baik, lakukan terus, usahakan hingga maksimal. Jadi melakukan apa yang ada di depan kita itu jauh lebih baik. Hasil itu milik Allah. Saya tahu kalau dari sini kan agak terbatas ya. Sebaiknya kalau tidak terlalu jauh nih sesama Jakarta Selatan, boleh belajar ke Jagakarsa, komunitas sukses berjamaah Tuh, Indonesia. Ibu-ibu bisa langsung belajar di komunitas Sukses berjamaah Sukses Indonesia. Berjamaah Indonesia. Bertemu langsung dengan Bu Muslimah nih, Bu, pembinanya langsung nih, Ada Bu. 300 UKM sekecamatan Jagakarsa siap berbagi ilmu. Oh, 300 UKM hanya di Jagakarsa aja, Bu? Ya. Wow, mantul. Boleh nih kecamatan yang lain ikut gabung sama kecamatan Jagakarsa. UKM-nya udah banyak banget. Iya, Iya. boleh buka cabang. Boleh buka cabang. Boleh buka Iya, cabang, Bu. Komunitas Sukses Berjamaah Indonesia siap apabila ada yang berkehendak buka cabang. Di sini kelebihannya adalah ada link mendapatkan modal tanpa anggunan, tanpa bunga. Wow, apa, Bu? Mendapatkan modal Tanpa anggunan, tanpa anggunan, tanpa bunga. tanpa bunga. Wah, mantul. Buat ibu-ibu yang baru mau mulai usaha atau lagi merintis usahanya, bisa hubungin langsung Bu Muslimah. Konsultasinya gimana? Udah? Berproses ya, Mbak. Yang penting tetap semangat gitu, untuk berusaha. Iya, benar. Semuanya memang harus semangat, ya, Bu. Harus. Karena kalau Dalam kondisi kita apapun nggak Iya, semangat juga. betul. Iya. Jualan itu harus ada tekad dan modal kuat. Oh iya. Allah yang mendatangkan pembelinya. Oke. Ya, untuk selanjutnya sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami berempat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai Semoga bermanfaat ilmunya. Kami kembalikan ke moderator Ibu Munawaroh.